badan kita juga selalu bugar seperti itu meskipun masa pandemi. Ya. Ya, insya Allah siap ya. Oke, kalau memang sudah siap, Pak Gani minta salah satu untuk memimpin berdoa dulu ya agar kegiatan kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ahmad Istighfari memimpin, monggo. Mari teman-teman kita melakukan pembelajaran virtual ini. Kita berdoa menurut kepercayaan dan hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak sekalian, ini sebelum Bapak lanjutkan kepada kegiatan inti, ini Bapak sampaikan dulu kaitan dengan kegiatan kali ini adalah bernama kegiatan bimbingan klasikal secara virtual ya. Karena ini saya kira ini baru pertama kali kalian laksanakan untuk kelas TKR. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Kemudian untuk kegiatannya selanjutnya adalah presensi. Untuk presensi nanti Bapak akan kirim link via Google Form di grup ya. Nanti silakan kalian bisa absen melalui via grup tersebut. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya. Sudah dibaca? Judul materi kali ini adalah ya. Judul materinya adalah oke, ya bagus ya. Jadi materi kali ini berjudul pengembangan minat dan bakat diri untuk kesuksesan belajar di waktu mendatang. Nanti Pak Gani akan jelaskan kenapa Pak. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Gani ada sedikit ice breaking dulu, biar suasananya menjadi cair di sini, biar tidak tegang. Bisa. Manakah wajah Rian Cahyo, biar teman-temannya kenal gitu kan. Kita pakai masker, kita nggak tahu gitu kan. Kita akan coba ini. Nah, mungkin seperti ini wajahnya ya. Oke. Ya, bercanda ya. Jadi Pak Gani bercanda ini karena breaking biar suasana cair. Tujuan kegiatan kali ini bisa diperhatikan ke depan adalah untuk mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimiliki. Sehingga mereka bisa mengembangkan potensi untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Ya, kemudian hal yang akan kita pelajari pada materi kali ini yang pertama nanti kita akan belajar tentang pengertian bakat, kemudian pengertian minat, kemudian gaya belajar siswa, dan yang terakhir adalah hubungan ketiga hal tersebut dengan sukses belajar di masa yang akan datang sesuai dengan judul layanan kali ini. Gitu. Kemudian masuk yang pembahasan pertama adalah pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Kemudian kita masuk ke minat. Ya, kalau tadi kan bakat ya, dan sekarang minat, karena bakat dan minat itu sesuatu hal yang berbeda namun saling terkait. Oke. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Gairah atau keinginan, ini poin penting ya, dicatat. Itu. Jadi untuk melakukan satu hal, pakai ulang sekali lagi, karena minat ini mempengaruhi psikis, ketika kalian tuh punya minat terhadap sesuatu, itu pasti akan mendorong seorang untuk mencapai tujuan. Gitu ya. Ya, seseorang. Drummond mendefinisikan gaya belajar, ya ini ya. Maksudnya adalah gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Artinya, gaya belajar ini adalah metode. Bagian itu apa namanya ada tugas itu kalian tuh kira-kira meneliti ya kira-kira dari 3 tipe belajar itu mana yang cocok dengan diri kalian gitu ya. Ya. Kemudian poin pentingnya
hubungan minat bakat dan gaya belajar untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Nih, hubungannya apa toh? Minat dapat mendorong atau membentuk bakat menjadi lebih sempurna, sehingga bakat tersebut dapat kita. Oke, kemudian tugas kalian, perhatian ke depan, ada 5 soal yang nanti Pak Gani akan kirimkan melalui link Google Form. Nanti silakan kalian klik di di grup WAG itu tadi saya kirimkan. Kemudian kalian akan mengisi tentang 5 soal ini. Yang pertama, apa bakat yang kamu miliki? Kira-kira apa? Kalian punya bakat apa? Ditulis saja. Bakatnya apa? Sepak bola, futsal, boleh lebih dari 1, silakan. Kemudian bagaimana kamu mengetahuinya? Kemudian yang kelima, soal yang terakhir adalah dari ketiga tipe belajar tadi, visual, auditory, dan kinestetik, manakah yang paling kira-kira cocok dengan diri kalian dan alasannya apa? Sudah paham ya yang ini ya? Oke, 5 soal ini nanti akan Pak Gani share di grup. Untuk linknya silakan nanti bisa dikerjakan. Pak Gani tunggu sampai nanti sore ya. Oke. Baik, silakan bisa di-unmute dulu. Pak Gani ingin mendengarkan salah satu menyimpulkan tentang permasalahan ini, tentang materi yang Pak Gani sampaikan. Silakan. Salah satu ngomong. Kesimpulannya saya gimana ya? Ya, saya sih juga mempunyai bakat. Ya, proses itu seperti gimana? Seperti yang Pak Gani disampaikan Pak Gani gitu. Ada bakat atau ada minat juga gitu. Ya, awalnya sih gitu minat. Memang sih Pak. Punya minat dulu ya, gitu ya. Ya. Baru bakatnya itu muncul karena minat. Oke. Ya. Tapi menurut kamu sepakat tidak kalau bakat itu bisa dibentuk dengan minat? Bisa Pak, bisa. Ya. Bisa ya. Karena suatu keinginan itu akan gimana ya? Mendorong seseorang itu untuk melakukan kegiatan. Mendorong seseorang ya disuruh. Oke, terima kasih Istighfari. Tepuk tangan dulu untuk Ahmad Istighfari ya, yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi Pak Gani simpulkan lagi ya, Pak Gani garis bawahi yang disampaikan Istighfari tadi dari materi-materi yang sudah Pak Gani sampaikan, bahwasanya bakat itu bisa diciptakan itu dengan minat ya, dengan mengoptimalkan minat yang kita miliki, kemudian kita juga memiliki bakat gaya belajar, sehingga bakat itu bisa dibentuk dengan 2 hal tadi, dengan minat dan gaya belajar yang efektif sesuai dengan diri kalian. Oke, satu lagi, silakan kaitan dengan gaya belajar bisa disampaikan. Noval silakan. Kesimpulan tentang yang gaya belajar, Noval, bisa disampaikan. Yang 3 tadi. Gaya belajar. Ya. Kesimpulannya apa menurut kamu? Kalau menurut saya gimana Pak tadi Pak? Bilang Pak. Ya simpulan kamu toh. Tadi kan ada materi tentang gaya belajar, visual, kinestetik, dan auditory. Kira-kira menurut pendapat kamu itu bagaimana? Tadi dari simpulan tadi, belajar kinestetik itu apa? Gaya belajar auditory itu apa? Gaya belajar visual itu apa? Kalau menurut saya belajar visual. Yang visual dulu. Visual. Gaya belajar yang seperti apa? Gaya belajar visual itu gaya belajar yang dengan apa tadi? Mata. Dengan mata itu berarti apa? Dengan mata. Berarti lebih fokus dengan mata, Pak, daripada dengan telinga. Oke. Kalau yang auditory? Apa, Pak?
yang auditori. Gaya belajar auditori. Fokusnya di mana? Auditori itu fokusnya di pendengaran. Oke, Mendengarkan, Pak. Pendengaran. Yang terakhir kalau kinestetik itu dari apa tadi? Yang berpindah-pindah tadi? Dari pergerakan, Pak. Ya, Gerak, gerakan-gerakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Noval Putra untuk simpulannya. Ya. Baik anak-anakku, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mendengarkan pesan dan kesan dari kalian. Yang pertama, kira-kira kesannya bagaimana mengikuti kegiatan ini? Silakan, salah satu menyampaikan. Yang belum, silakan. Deg-degan, Pak. Deg-degan. Bermanfaat atau tidak kira-kira? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, Pak. Bermanfaat. Kira-kira kalau dilakukan kegiatan seperti ini lagi, kalian setuju atau tidak? Setuju, Pak. Tapi... Setuju, Pak. Setuju. Nah, tapi nggak ada paksaan ya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Oke, terima kasih atas pesan dan kesannya. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup, silakan ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya. Bentar, ini saya cek dulu kalau yang ada pertanyaan bisa di chat grup ya. Oke, ini close dulu. Ya. Oke, ini stop dulu. Ya. Silakan ada pertanyaan mungkin. Selain tadi yang sudah ditanyakan oleh siapa? Ahmad Istighfari dan siapa tadi yang bertanya? Noval ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, sekali lagi Pak Gani sampaikan untuk kegiatan penugasan siswa, nanti akan Pak Gani share link ya di grup. Kemudian nanti kalian bisa mengisi dan menyelesaikan tugas melalui Google Form dan Pak Gani tunggu sampai nanti sore lah ya, sore silakan diisi. Itu untuk data Pak Gani dalam rangka untuk mengambil data kelas 10 TKR 2 ini. Kira-kira Pak Gani pengen mengklasifikasikan kira-kira kalian itu yang punya tipe belajar visual berapa orang, yang punya tipe belajar auditori berapa orang, yang punya tipe belajar kinestetik itu berapa orang. Jadi hal itu nanti supaya Pak Gani itu membuat data dan akan Pak Gani serahkan pada wali kelas kalian akan diteruskan kepada guru mapel. Jadi biar tahu kalau anak ini tuh pintarnya di visual. Jadi jangan sering diceramai. Oke. Kemudian Pak Gani sekali lagi memberikan penguatan untuk kalian kaitan dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya. Sekali lagi, setiap orang itu dilahirkan dengan unik, setiap orang mempunyai bakat yang berbeda-beda, setiap orang mempunyai minat yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi, seperti yang disampaikan Ahmad Istighfari tadi, semua bakat itu bukan lahir dari dengan sendirinya, tapi bakat itu juga bisa dilatih dan dimunculkan dengan ya. Oke. Terima kasih sekali lagi anak-anakku, luar biasa sekali anak-anak dari 10 TKR 2 sangat aktif. Tepuk tangan dulu untuk mengakhiri kegiatan ini ya, kegiatan Zoom Meet kali ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan silakan salah satu memimpin berdoa. Silakan. Bintang Satrio Prayogi, silakan memimpin berdoa. Bintang. Saya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa lagi. Silakan habis ini boleh mute dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.